Permisi. Halo Ibu, selamat pagi. Mari Bu, silakan duduk. Baik, terima kasih Bu Bidan. Iya. Oke, baik Ibu. Sebelumnya perkenalkan, saya Bidan Intan. Saya bidan yang bertugas di PMB ini. Sebelumnya ada yang bisa saya bantu, Bu? Jadi begini Bu, ini kan kehamilan pertama saya. Dalam usia kehamilan saya itu sudah trimester 3 kata Bu Bidannya kayak gitu. Jadi saya itu ingin menanyakan bagaimana sih cara menyusui kayak gitu nah Bu. Asinya juga bagaimana? Ya gitu. Oke, baik Bu. Sebelumnya saya minta data diri Ibu dulu ya Bu ya. Untuk baik, melanjutkan Bu. proses konseling ini dengan Ibu siapa? Nama saya Ibu Rina. Ibu Rina. Ini Ibu umurnya berapa? Umur saya 25 tahun. 25 tahun. Alamatnya di mana Bu? Di Maguwarjo. Maguwarjo, dekat sini berarti ya. Ya Ibu. Tadi kehamilan pertama ya? Ya. Oke, trimester 3 berapa minggu Bu? Kemarin udah sempat periksa belum? Iya, udah bisa 35 minggu. Oh, 35 minggu. Sedikit lagi ya Bu ya? Iya. Oke, baik. Karena tadi Ibu menjelaskan tentang keluhannya, ingin mengetahui tentang menyusui ya, persiapan menyusui karena sudah mendekati persalinan. Iya Ibu. Oke, baik. Mungkin di sini saya akan melakukan konseling ya Bu. Konseling ini mungkin akan membutuhkan waktu 7 sampai 10 menit ke depan. Apakah Ibu bersedia? Saya bersedia. Oke, baik. Langsung saja ya Bu ya. Di sini pertama-tama saya akan menanyakan terlebih dahulu ya Bu, apakah sebelumnya Ibu telah mengetahui apa saja yang harus dipersiapkan untuk menyusui selama kehamilan ini? Karena saya ini kan kehamilan pertama ya Bu, jadi saya itu belum tahu apa Oh iya, seperti kehamilan itu. pertama ya tadi ya? Iya. Oke, baik. Mungkin di sini Bu saya akan memberitahu serta menjelaskan apa saja yang perlu Ibu persiapkan. Di sini untuk perawatan payudara, karena perawatan payudara penting ya Bu. Mungkin Ibu bisa menyiapkan handuk, kompresi minyak kelapa atau baby oil sebagai pelumas ya Bu ya. Kemudian kapas, wastafel, misalnya Ibu nggak punya mangkok juga boleh. Kemudian bengkok ini juga Ibu bisa ganti dengan mangkok. Oke, kemudian di sini kita sebagai perempuan pasti punya payudara ya Bu ya. Di payudara kita ini terbagi dari dua bagian Bu, bagian dalam dan bagian luar. Untuk bagian luarnya terdiri dari areola. Ibu tahu kan areola, bagian hitam di puting kita itu, di payudara kita itu, di sekitar puting yang berwarna hitam. Itu namanya areola, kemudian ada puting dan ada Montgomery. Sedangkan untuk bagian dalamnya terdiri dari alveoli, saluran ASI dan gudang ASI. Bisa Ibu lihat di gambar ini ya Bu. Ini namanya gudang ASI dan ini namanya saluran ASI. Kemudian areola merupakan kulit yang berwarna gelap yang berada di sekeliling puting susu, seperti yang sudah saya jelaskan tadi ya Bu ya. Kemudian pada bagian-bagian payudara terdapat jutaan alveoli, di mana alveoli ini terbentuk dari kantong-kantong kecil Bu, di mana kantong-kantong kecil itu merupakan tempat untuk memproduksi ASI. Kemudian Bu, di sini saya juga akan menyampaikan nih mekanisme tentang ASI atau air susu ibu, di mana produksi ASI ini diproduksi oleh hormon tubuh kita, dinamakan hormon prolaktin. Nah, hormon prolaktin ini akan masuk dalam aliran darah menuju ke payudara. Kemudian untuk hormon oksitosin juga ada Bu, di mana hormon oksitosin ini menerima rangsangan dari kita untuk mengeluarkan ASI. Jadi di sini ada dua hormon yang berperan Bu, hormon prolaktin untuk memproduksi ASI dan hormon oksitosin untuk mengeluarkan ASI. Oke, baik. Kemudian di sini juga saya akan menyampaikan manfaat ASI itu apa sih ya Bu ya untuk bayi. Di mana manfaat ASI itu sebagai nutrisi dapat meningkatkan daya tahan tubuh untuk bayi, meningkatkan jalinan kasih sayang antara ibu dan bayi Ibu, penghematan biaya obat-obatan ya Bu ya, sarana kesehatan, menciptakan generasi pembaharu bangsa yang berkualitas. Jadi di sini ASI sangat bermanfaat bagi bayi Ibu ya Bu ya, terutama nanti ASI yang keluar pertama kali itu sangat bermanfaat untuk bayi Ibu. Jadi semaksimal mungkin agar bayi Ibu dapat mendapatkan ASI pertama itu untuk memberikan daya tahan tubuh yang lebih bagi bayi Ibu. Di sini juga tadi menghemat biaya obat-obatan, karena kalau misalnya kita
kurang memberikan ASI kepada bayi, biasanya bayinya sakit ya Bu ya. Kita justru akan memberikan obat atau apa segala macam, tapi karena kita sudah memberikan ASI, bayi kita mudah-mudahan bisa sehat. Kemudian di sini juga saya akan menyampaikan informasi mengenai dampak memberikan susu formula kepada bayi. Ibu pasti sudah sering ya melihat maupun mendengar bayi yang dikasih susu formula. Iya, sering. Sering juga sakit kayak gitu. Iya. Di sini juga ternyata ada dampaknya Bu. Susu formula di sini beresiko terhadap pencernaan bayi seperti diare dan konstipasi. Kemungkinan terjadi kontaminasi mikroorganisme yang tinggi sehingga dapat menyebabkan alergi. Susu sapi menyebabkan diare kronis. Penggunaan susu formula dengan indikasi yang salah. Susu formula tidak mempunyai manfaat seperti ASI. Jadi di sini ASI justru lebih baik ya, sudah nyatanya lebih baik daripada susu formula, karena biasanya kan janin itu ada yang alergi terhadap susu sapi ya Bu ya. Kita kan nggak tahu pertamanya, mungkin bisa menyebabkan bayi sakit, diare karena nggak cocok sama susu formula. Jadi sebaiknya diberikan ASI aja. Kemudian di sini saya akan mengajarkan kepada ibu untuk melakukan perawatan payudara. Di sini yang pertama kita harus mencuci tangan sebelum dan sesudah melakukan tindakan. Karena apa? Sebelum kita berkontak langsung dengan payudara kita, dipastikan agar tangan kita bersih ya Bu, terhindar dari bakteri maupun kuman. Kemudian kita bisa hangatkan payudara dengan handuk hangat selama 2 menit. Cukup 2 menit saja ya Bu, nggak perlu lama-lama. Itu pun dapat dilakukan 4-5 kali. Kemudian mulai memijat daerah areola ke atas dan ke bawah, serta ke kiri dan ke kanan. Di sini dilakukan sebanyak 5-6 kali pada setiap payudara. Bisa anggaplah ini payudara ya Bu ya, bisa kita lakukan pemijatan seperti ini ya Bu ya. Kemudian selanjutnya pijat melingkar mengikuti bundaran payudara seperti yang sudah saya praktikkan tadi, seperti ini ya Bu ya. Itu dilakukan 5-6 kali untuk setiap payudara. Kemudian yang terakhir di sini pijat bentuk melingkar dan spiral ke arah areola. Areola itu bagian hitam di payudara kita Bu, yang sudah saya jelaskan tadi. Di sini dipijat sebanyak 3-4 kali untuk setiap payudaranya. Oke baik Bu, di sini saya ingin menanyakan sedikit hal yang sensitif ya Bu ya. Kalau saya boleh tahu Bu, Ibu tidak ada masalah tentang puting pendek ya Bu ya? Iya, puting saya itu Lumayan pendek. Ibu ada kekhawatiran nggak kalau misalnya menyusui nanti susah? Ya sebenarnya saya datang sini tuh karena itu juga, karena saya takut. Karena kan gitu. puting saya pendek, terus takutnya ASI-nya itu nggak keluar atau gitu. anaknya itu susah gitu. Jadi di sini Bu, seperti yang sudah saya katakan tadi, anatomi payudara itu berbeda-beda ya Bu pada setiap perempuan. Jadi pengeluaran ASI itu tidak dipengaruhi oleh besar kecilnya payudara, panjang pendeknya puting. Jadi itu semuanya normal asalkan bisa kita kelola dengan baik. Di sini juga saya akan memberikan metode bagaimana caranya mengatasi puting pendek atau puting yang masuk Bu dengan metode Hotman, di mana yang pertama bisa dilakukan dengan menggunakan 2 jari Bu, jari telunjuk dan ibu jari. Nah di sini caranya di daerah sekitar puting susu itu diurut ke arah berlawanan menuju ke dasar payudara sampai semua daerah payudara. Nah cara ini dilakukan sehari 2 kali selama 6 menit. Nanti di sini Ibu setelah melahirkan ya Bu ya, janinnya Ibu akan kita lakukan dalam proses inisiasi menyusui dini, di mana bayinya Ibu nanti setelah melahirkan akan diletakkan di dada Ibu. Di sini akan meningkatkan jalinan kasih sayang terhadap Ibu dan bayi Ibu, di mana hal lainnya juga bayi Ibu akan mendapatkan ASI pertama melalui IMD tadi ya Bu ya. Oke baik, jadi saya jelaskan dulu IMD itu apa. Jadi IMD adalah proses menyusui dilakukan segera setelah bayi lahir, yang dilakukan dengan cara kontak kulit dengan antara ibu dan bayi seperti yang sudah saya jelaskan tadi. Kemudian di sini juga saya akan menjelaskan mengenai Ibu bagaimana pelekatan bayi saat posisinya saat menyusui ya Bu ya. Dimana posisi menyusui yang benar itu meliputi kepala dan badan bayi membentuk garis lurus, wajah bayi menghadap payudara, kemudian hidung berhadapan dengan puting, badan bayi dekat ke tubuh ibu dan ibu menggendong atau mendekat bayi dan bayi secara utuh. Nah dimana biasanya tuh bayi itu nyusunya tuh cuman putingnya yang diisep, tapi sebenarnya yang baik itu Bu, seluruh bagian areola yang hitam tadi itu masuk ke mulut bayi. Itu cara menyusui yang benar.
Nah, kemudian perlekatan yang tepat yaitu bayi dekat dengan payudara dan mulut bayi terbuka lebar. Bagian dagu bayi menyentuh payudara. Kemudian areola bagian atas lebih panjang terlihat dibandingkan di bawah mulut bayi. Kemudian bibir bayi memutar ke bawah. Oke, baik Ibu, dari yang sudah saya jelaskan tadi, mungkin ada yang ingin Ibu tanyakan? Tidak ada. Sudah jelas, Bu. Oke, baik, mungkin Ibu bisa mengulangi sedikit tentang apa yang sudah saya jelaskan tadi untuk mengevaluasi pemahaman Ibu. Jadi gini, tadi Ibu kan Mbaknya juga sudah menjelaskan apa alat-alat yang digunakan itu seperti baskom, terus ada bengkok. Jika tidak ada bengkok bisa menggunakan mangkuk kayak gitu Bu. Ada kom juga, ada kasa steril yang berisi ada baby oil atau minyak kelapa untuk sebagai pelumas. Terus tadi Ibu juga kasih tahu itu kalau apa itu namanya, kalau ASI itu lebih baik daripada susu formula. Langsung IMD itu sangat penting juga untuk menjalani kasih sayang kayak gitu Bu. Oke, bagus sekali ya Bu ya. Berarti udah paham ya Bu ya. Oke, udah siap belum untuk menyusui nih? Insya Allah siap. Oke, baik, bagus sekali ya Bu ya. Jadi di sini saya akan menyimpulkan kembali mengenai materi yang sudah saya sampaikan, di mana untuk persiapan perawatan payudara di situ juga ada handuk, ada kom, bisa menggunakan mangkok, ada baby oil atau minyak untuk pelumas, kemudian ada handuk dan kasa steril. Nah, di sini juga saya akan tadi sudah menjelaskan tentang anatomi payudara, di mana ada areola, ada puting, ada Montgomery, di mana bagian payudara itu terdiri dari bagian luar dan bagian dalam. Kemudian ada 2 hormon yang berperan ya Bu ya, hormon prolaktin untuk memproduksi ASI dan hormon oksitosin untuk mengeluarkan ASI. Di mana susu formula ini lebih baik daripada ASI karena susu formula dapat menyebabkan berbagai kontaminasi serta konstipasi pada bayi. Kemudian nanti juga kemudian tadi juga saya sudah jelaskan mengenai cara melakukan perawatan payudara, mulai dari mencuci tangan sampai dengan memijat payudara baik secara melingkar maupun spiral. Kemudian tadi juga saya sudah menjelaskan tentang metode Hotman ya Bu ya, untuk puting yang pendek menggunakan ibu jari dan jari telunjuk. Kemudian tadi juga sudah saya menjelaskan tentang IMD, di mana IMD akan dilakukan dengan melekatkan kontak kulit antara ibu dan bayi, di mana bayi akan mulai menyusu pertama kepada ibu ya Bu ya. Oke, baik, sudah jelas Bu? Sudah. Oke. Mungkin sampai di sini ya Bu ya konseling kita pada hari ini. Semoga bermanfaat bagi Ibu. Jika misalnya nanti ada keluhan atau ada pertanyaan lagi, Ibu bisa menghubungi saya atau melakukan kunjungan ulang kembali. Oke, baik Ibu, terima kasih banyak atas kunjungannya Ibu ya. Ya, terima kasih. Ya Ibu, hati-hati di jalan.